silsilah para nabi berdasarkan at-tartib az-zamani, yaitu urutan para nabi, ya, silsilah para nabi. Berdasarkan zaman. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu nabi yang pertama adalah nabi siapa? Adam alaihissalam. Setelah Adam alaihissalam, ya, ada khilaf berapa dia hidup, berapa lama dia sembuh. Ada 1000 tahun, ada yang mengatakan yang lainnya, ya. Setelah Adam kemudian dari apa? Syith, ya. Ya, Adam. Setelah Syith kemudian Idris. Idris alaihissalam, ya. Idris ini ada khilaf apakah dia setelah Nabi Nuh atau sebelum Nabi Nuh. Kemudian setelah Idris baru apa? Nuh alaihissalam. Tentu di sini ada syu'ub, ya, ada kabilah-kabilah. Sini ada kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah sebelum Taufan, atau di sini, ya, banyak kabilah-kabilah sebelum banjir Taufan atau banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nuh alaihissalam, beliau memiliki 4 anak, ya. Empat anak tersebut adalah Ham, kemudian Sam, kemudian Yafith, kemudian Yam. Yam ini yang menurut Ahlul Kitab disebut dengan Kan'an. Yam, Ham, Sam, Yafith dan Yam, ya. Adapun Yam, maka dia meninggal, kan? Kafir, kan? Kafir. Tenggelam dalam apa? Tenggelam dalam banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh, yang Allah abadikan kisah pembicaraan antara Nabi Nuh dengan putranya Kan'an yang tenggelam dalam surat Hud, ya. Waktu akan tenggelam, Nabi Nuh berkata, "Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai putraku, naiklah di atas perahu bersama kami, kapal kami, jangan kau termasuk orang kafir. Tapi putranya ini ngeyel, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kata dia, saya akan, ya, berusaha terus sampai menuju gunung yang tinggi yang bisa menyelamatkan aku dari lautan, ya. Tatkala Nabi Nuh sedang mendakwahinya, fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka tiba-tiba ada ombak besar, akhirnya dia pun tenggelam. Ham, jadi sebelum terjadi banjir, banyak manusia di sini, banyak kabilah-kabilah, banyak, ya. Kemudian terjadi banjir, ada yang mengatakan ini tersebut meliputi seluruh manusia yang ada, maka semua meninggal dunia. Semua meninggal dunia. Yang tersisa cuma pengikut Nabi Nuh. Pengikut Nabi Nuh jumlahnya menurut pendapat yang terbanyak di kalangan para ulama, yang di atas kapal bersama Nabi Nuh alaihissalam cuma 80 orang. Berapa orang? 80 orang. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun, ya. Berarti kalau yang beriman kepada Nabi Nuh cuma 80 orang, berarti sekitar 10 tahun cuma 1 orang dapat hidayah. Jadi ceramah 10 tahun, siang malam cuma 1 orang dapat apa? Hidayah. Berapa tahun ceramah? 10. 10 tahun kedua baru dapat 1 kalau kita rata-ratakan. Ya. Tetapi dari 80 orang tersebut yang kemudian memiliki keturunan cuma anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa. Siapa anak Nabi Nuh yang tersisa, yang seluruh manusia merupakan keturunan mereka? Inilah 3 orang, Yafith, Sam dan Ham, ya. Adapun Ham, ya, menurut pendapat sebagian ulama, maka anak-anaknya yaitu dari suku apa? Dari misalnya Ham ini Sudan, kemudian Al-Hunud, Al-Hind, kemudian As-Sind,
ya, dan yang lainnya ya. Kemudian adapun Yafith ini kata mereka misalnya At-Turk, kemudian As-Sin, kemudian di antaranya Ya'juj Ma'juj. Di antaranya ada yang mengatakan Akbat ya, dan lain-lain. Di sini Al-Akbat di sini. Al-Qib. Ini sekedar ijtihad para ulama. Kata mereka suku-suku ini berasal dari Yafith. Adapun suku-suku ini berasal dari Ham. Adapun Sam disebut dengan Abul Arab. Abul Arab yaitu nenek moyangnya orang Arab. Taib. Dari Sam kemudian dia punya keturunan namanya Hud alaihissalam. Hud, Nabi Hud alaihissalam ya. Ada mana Hud namanya Hud bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh. Ada khilaf dengan para ulama, tapi Hud adalah keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Hud Allah utus di mana Hud? Lokasi diutus Allah di mana? Di antara Hadramaut dan Oman. Antara apa namanya? Hadramaut ya, dan Oman ya. Ya tepatnya di Al-Ahqaf ya. Wadhkur akha Adin id anzara qaumahu bil Ahqaf. Al-Ahqaf. Kemudian Hud setelahnya Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam ini diutus di Jaziratul Arab. Lokasinya sekarang dulu namanya Madain Saleh, lokasinya adalah di Kota Al-Ula. Kota Al-Ula. Yang ini kira-kira ya kurang lebih 300 km sebelah utara kota Madinah. Utara Madinah. Dan dia sekarang di Kerajaan Arab Saudi masuk dalam provinsi kota Madinah ya. Nabi Saleh alaihissalam. Setelah Nabi Saleh ya, kemudian ada namanya Nabi Syuaib ya. Syuaib yang Allah kirim ke kota Madian. Allah alam di mana kota tersebut, yaitu di Ashabu Madian ya. Nah, hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, para misi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiga nabi ini adalah disebut dengan Arab. Jadi golongan apa? Arab. Dari Arab. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya Hud dan Saleh ya, Hud dan Saleh termasuk al-Arab al-Baidah. Itu Arab yang sudah punah. Tidak diketahui lagi, bisa ditelusuri bagaimana nenek moyang mereka ya, tapi intinya tidak bisa ditelusuri, tapi disebut dengan al-Arab al-Baidah ya. Kemudian setelah Nabi Syuaib alaihissalam, kemudian ke Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam ini bukan Arab, ya. Bukan Arab. Dan beliau diutus di kota Babil, ya. Kota Babil. Babil, ya, itu Irak, di Irak. Di Irak. Yang di kota Babil tersebut Ibrahim ya alaihissalam ya bertemu dengan Raja Namrud, kemudian mendakwahi Raja Namrud, akhirnya dia diusir oleh kaumnya, bahkan dibakar oleh kaumnya, akhirnya selamat ya. Kemudian Ibrahim setelah dari Babil, kemudian dia pergi ke negeri Syam. Pergilah ke negeri Syam, maka Ibrahim alaihissalam menikah dengan namanya Sarah. Sarah di Syam. Kemudian sebagaimana kisah yang masyhur, akhirnya Ibrahim sama Sarah melewati Mesir. Kemudian melewati Mesir, tatkala sampai di Mesir ternyata Sarah ingin dirayu oleh seorang raja, akhirnya Allah melindungi Sarah. Akhirnya Sarah ya dilepaskan dari gangguan sang raja. Sang raja ingin
mengganggu Sarah, menggauli Sarah, ternyata tidak berhasil. Allah melindungi Sarah. Akhirnya raja tersebut menghadiahkan kepada Sarah Hajar. Kata Nabi SAW, fa akhdamaha Hajar. Maka raja tersebut memberikan hadiah kepada Sarah pembantu yang namanya siapa? Hajar. Jadi Hajar ini orang apa? Orang Mesir. Hajar ini orang apa? Orang Mesir. Orang Mesir. Adapun Sarah tadi orang apa? Syam, negeri Syam. Akhirnya setelah Ibrahim menikah dengan Sarah dalam waktu yang lama, ternyata tidak punya anak puluhan tahun. Akhirnya Sarah kasihan sama Ibrahim. Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar. Menikahi Hajar. Dengan menikahi Hajar, maka Nabi Ibrahim punya anak, siapa namanya? Ismail. Kemudian setelah lahir Ismail, sekitar 14 tahun kemudian menurut pendapat Ibnu Katsir, yang kalau saya tidak salah ingat, setelah 14 tahun Ismail, lahirlah dari Sarah ya namanya Ishak. Kata Allah, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Ya, maka padahal waktu itu sudah sangat tua. Kata makanya waktu malaikat mengabarkan kepada Sarah, kau akan punya anak, dia mengatakan, "Ali dua ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha." Apakah saya bisa melahirkan? Saya sudah sangat tua. Suami saya juga sangat tua. Inna hadza la syai'un ajib. Ini perkara yang sangat menakjubkan, tapi para malaikat mengatakan, "Ata'jabina min amrillah." Kau heran dengan perkara Allah? Allah mudah. Akhirnya lahirlah apa? Ishak. Taib, di sini hadirin Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ahli sejarah, Ibrahim bapaknya namanya siapa? Azar. Azar, ada yang mengatakan atau tarikh ya. Ya namanya ya. Kemudian punya anak, dari Azar ini punya anak Ibrahim, dan punya anak juga namanya Haran ya, Haran. Jadi Haran saudara dari Ibrahim. Dari Haran inilah kemudian lahir namanya Lut alaihissalam. Ya. Nabi Lut berarti sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah ponakannya siapa? Ibrahim. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama, tapi ini pendapat ahli sejarah, Nabi Lut alaihissalam ponakannya siapa? Ibrahim. Dan Nabi Lut diutus ke kota di daerah Yordan, kota atau daerah Syam namanya kota Sodom. Di situ di mana para penghuni kota Sodom melakukan kelainan, ya, melakukan homoseksual, yang akhirnya perbuatan tersebut dijuluki dengan gelar sodomi ya. Karena nisbah kepada kota ini yang Nabi Lut diutus kepada kota Sodom. Taib. Hajar ketika melahirkan Ismail, maka Sarah cemburu kepada Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh membawa Hajar dan Ismail pergi ke kota Mekah. Nanti di Mekah lahirlah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita lanjutkan ya. Ini halaman 1 ya. Sekarang kita lanjut halaman 2. Kita ke Ishak. Ishak tadi bapaknya siapa namanya? Ibrahim. Ishak punya anak 2. Yang pertama namanya Aisu atau Ais ya. Yang kedua namanya Yakub. Dari keturunan Ais ada namanya Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang mengatakan Ayub anaknya Ais ya.
Ayub alaihissalam. Dari Ayub ada anak namanya Zulkifli. Ini ada khilaf juga, tapi ada yang mengatakan Ayubnya namanya Zulkifli alaihissalam. Nah, adapun Yakub alaihissalam, beliau punya anak 12. Ya, Yakub menikah dengan, dalam kitab Ahlul Kitab atau dalam kitab ini disebutkan dia punya istri atau 4 wanita. Yang pertama namanya Rahil, kemudian ada Zilfa, ada Lea, ada Bilha. Ada berapa? 4. Banyak ya? Dari Rahil lahirlah ada namanya Binyamin. Binyamin dan Yusuf. Adapun dari sisanya ada 12 yang lain, 12 anak yang lain, di antaranya namanya Lawi ya. Kemudian di antara namanya adalah Yahuda, dan di sisanya ada 12, ada Simon, ada siapa yang lain-lainnya. Ada berapa orang intinya? 12 orang ya. 12 orang. Nah, anak-anak dari 12 orang ini, anak keturunan 12 orang ini namanya Bani Israel. Bani Israel. Kenapa? Karena Yakub ini namanya Israel. Israel ya. Israel, Bani Israel. Nah, dari Bani Israel inilah seluruh nabi-nabi. Seluruh nabi-nabi yang muncul setelah semuanya, maka dari Bani Israel. Dari Binyamin ya. Dari Binyamin ada namanya Nabi Yunus alaihissalam. Yunus alaihissalam dari keturunan Binyamin. Yunus alaihissalam diutus di mana? Diutus di Ninawa. Diutus di Ninawa. Ninawa di Mosul, Irak. Ini Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian dari suku Yahuda ada Musa dan Harun. Suku Yahuda dari keturunannya ya. Ada Musa dan Harun. Yang Musa dan Harun bapaknya siapa namanya? Musa bin siapa? Imran. Musa dan Harun ya. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, Ishak dan Yakub, Isu yang punya anak, Ishak punya anak Yakub dan Isu, mereka semua tinggal di Palestina. Sampai akhirnya kisah yang panjang, tatkala anak-anaknya ini semua cemburu kepada Yusuf, 10 orang, mereka cemburu kepada Yusuf alaihissalam. Akhirnya Yusuf dizalimi, dimasukkan dalam sumur, dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya, sampai akhirnya dibeli oleh seorang menteri di Mesir, menteri keuangan. Akhirnya tinggal di rumah tersebut sampai Yusuf digoda oleh seorang wanita cantik, istri dari majikan yang nama Zulaikha. Menurut literatur orang-orang Israiliyat, sampai akhirnya Yusuf menjadi menteri keuangan di kemudian hari di Mesir, sampai akhirnya dia pun membawa seluruh kerabatnya pindah ke mana? Ke Mesir. Pindah ke Mesir. Dan Yusuf di mana lokasinya? Di Mesir.
Yusuf di Mesir, ya. Semua pindah ke Mesir. Di zaman Yusuf alaihissalam disebut oleh sebagian ulama seperti Tahir bin Ashur bahwasanya Yusuf tinggal di suatu zaman yang dikuasai oleh suku Heksos. Suku Heksos. Sehingga penguasa dari Mesir disebut dengan Al-Malik, bukan Fir'aun. Wa qala al-maliku dalam Al-Qur'an surat Yusuf banyak wa qala al-maliku berkata al-malik berkata al-malik. Kemudian suku Heksos tersebut yang ada di Mesir akhirnya digulingkan oleh suku Akbat. Suku Akbat yaitu sukunya Fir'aun. Maka berubahlah penguasanya namanya apa? Fir'aun. Fir'aun itu artinya raja, ya. Raja Mesir, Fir'aun. Kemudian tatkala Fir'aun menguasai Mesir, maka Bani Israel yang tinggal di Mesir disiksa, ditindas, ya. Dijadikan budak, ya, sampai akhirnya lahirlah Musa dan Harun. Musa dan Harun. Ketika itu Firaun dikasih tahu oleh dukunnya, Firaun mengaku sebagai apa? Tuhan. Tapi dia punya dukun. Ini Tuhan yang enggak beres. Tuhan percaya sama dukunnya. Jadi dukunnya mengatakan akan lahir suatu anak yang akan menggulingkan singgasanamu. Ya. Tahun tersebut ditentukan, tahun sekian. Maka semua anak yang lahir di tahun tersebut dibunuh. Harun lahir sebelum Musa. Atau setelah Musa. Harun lahir sebelum Musa. Lahir sebelum Musa sehingga dia selamat daripada tahun pembunuhan tersebut. Yang lahir di tahun pembunuhan tersebut Musa alaihissalam. Musa alaihissalam lahir di tahun pembunuhan tersebut. Tapi Allah selamatkan Nabi Musa. Ibunya mengandung dalam kondisi perutnya tidak besar. Akhirnya Musa lahir pada tahun tersebut. Diletakkan dalam tabut, dalam semacam keranjang, dilepaskan di sungai Nil. Akhirnya dipelihara oleh istrinya Fir'aun di kerajaan Fir'aun, yaitu Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim. Nah, Musa dan Harun dari keturunan Yahuda, ya. Dan Yahuda inilah asal muasal disebut dengan nama Yahudi. Oh, maaf, bukan dari Lawin. Dia dari Lawin. Musa dan Harun. Taib. Kemudian setelah Musa alaihissalam dan Harun meninggal, maka tugasnya Musa dilanjutkan oleh muridnya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun yang kita sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Maka ini setelah, jadi waktu Nabi Musa bersama kaumnya masuk ke Palestina, kembali ke dari Mesir pergi ke Palestina untuk kembali ke kampung mereka. Ternyata di kampung tersebut ada orang-orang besar, ya, mereka disuruh berjihad. Akhirnya orang Bani Israel tidak mau berjihad. Kata mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu perang, kita nunggu di sini. Akhirnya Allah hukum mereka selama 40 tahun. Mereka terombang-ambing mau pergi ke Palestina, enggak bisa, diombang-ambing, enggak bisa keluar dari zaman Tih tersebut, zaman tersesat mereka. Di zaman tersebut semuanya meninggal dunia, termasuk Musa dan Harun, yang tersisa di antara Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun. Setelah Yusha bin Nun meninggal dunia, diganti dengan Kalib bin Yofanna. Ya, Kalib bin Yofanna, ya. Kemudian dari keturunan Yahuda, ya, terus berjalan nabi-nabi Bani Israel. Kemudian dari keturunan Yahuda, ya, ada namanya Nabi Daud alaihissalam. Daud alaihissalam. Saya lupa, di zaman Nabi Musa ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Khidir, ya.
Di zaman Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Al-Khadir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Dia sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah Kalib bin Yofanna, maka ada Nabi namanya Khizqil. Khizqil ya. Kemudian dari Khizqil ya. Kemudian di zaman setelah Khizqil ya, ada di zaman namanya Samuel ya. Nabi Samuel. Yang ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu mereka pun tidak mau berperang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian melihat kepada sekelompok Bani Israel setelah Nabi Musa, tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, idz qalu li nabiyyin lahum, tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, siapa nabi mereka tersebut? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan nabi tersebut adalah Nabi Samuel ya. Kemudian mereka ingin agar nabi tersebut menunjuk kepada mereka seorang raja yang akan memimpin mereka berperang melawan orang-orang selain Bani Israel. Maka akhirnya Nabi terus mengatakan, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sungguhnya Allah telah mengirim kepada kalian seorang yang jagoan namanya Talut. Akhirnya mereka berjalan bersama Talut dan mereka berperang. Di zaman tersebut muncullah seorang nabi namanya Nabi Daud. Nabi Daud ya. Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud adalah keturunan Yahuda. Nabi Daud alaihissalam, wa qatala Daudu Jalut. Maka Daud kemudian membunuh Jalut dan dia masih muda tatkala itu. Akhirnya Daud menggantikan Talut. Para ulama mengatakan Daud menggantikan Talut. Akhirnya dia yang menjadi raja sekaligus nabi. Daud ini raja sekaligus nabi. Raja sekaligus nabi. Kemudian Daud alaihissalam punya anak, siapa namanya? Sulaiman. Sama, raja sekaligus nabi. Kemudian setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, di zaman Nabi Sulaiman berdirilah namanya kerajaan Israel Raya. Di zaman tersebut bangunlah Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu di Palestina. Ini di mana? Di Palestina. Ini semua di Palestina. Benar-benar mereka dibangunlah Haikal Sulaiman. Kita azan dulu, habis azan kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Nah, setelah di puncak-puncak kejayaan Bani Israel adalah di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka terpecahlah menjadi dua kerajaan besar, kerajaan Israel Raya sama kerajaan Yahuda. Dua kerajaan besar, mereka bertikai di antara mereka. Kemudian di tengah-tengah tersebut ada namanya Nabi Ilyas ya. Kemudian Ilyasa. Setelah itu mereka berdakwah, kemudian sampai akhirnya tiga nabi dalam satu zaman, yaitu Nabi Zakaria, kemudian Isa, kemudian apa? Yahya. Zakaria, Isa dan Yahya ini satu zaman. Dan Isa dan Yahya, Nabi Isa dan Nabi Yahya ini, dua orang ini adalah sepupuan. Ada khilaf, namun yang benar mereka berdua sepupuan, abnaul khalah. Jadi ibunya Nabi Isa bibinya Yahya, dan ibunya Yahya bibinya Nabi Isa. Artinya ibunya Nabi Isa dan ibunya Yahya
kakak beradik. Jadi Isa dan Yahya apa? Sepupuan ya. Dan inilah nabi terakhir dari Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi terakhir Bani Israel. Nabi terakhir Bani Israel. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, maka orang-orang Bani Israel yang kita sebut sekarang sebagai Yahudi ya, sebagai Yahudi, mereka menanti-nanti kedatangan nabi terakhir. Dan mereka menyangka nabi terakhir tersebut juga dari Bani Israel, karena seluruh nabi setelah Ibrahim, setelah Ishak, semuanya nabi-nabi ini semuanya dari garis keturunan Ishak. Ya, bahkan dari garis Yakub semuanya Bani Israel. Jadi mereka meyakini nabi terakhir yang mereka nanti-nanti bakalan dari Bani Israel juga. Maka mereka pun tahu nabi tersebut akan muncul di Jazirah Arab dan tempat hijrahnya di kota Madinah. Maka orang-orang Yahudi mereka semua pergi ke Madinah nunggu nabi terakhir tersebut. Ternyata mereka salah duga, nabi terakhir tersebut ternyata bukan orang Yahudi tapi dari orang Arab. Siapa orang nabi terakhir tersebut? Ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad ini datang dari garis Ismail. Dari Ismail. Ismail tadi Arab atau bukan? Ismail bukan Arab. Kenapa bukan Arab? Karena dia keturunan Ibrahim. Ibrahim bukan apa? Bukan Arab. Ismail bukan Arab. Tetapi Ismail waktu di Mekah, dia menikah dengan wanita dari kabilah Arab asli, itu kabilah Jurhum. Dia menikah ya, menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum. Nah, kabilah Jurhum dari Yaman. Nah, kabilah Jurhum dari Yaman ini, dari Yaman ini disebut dengan Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah. Istilahnya Al-Arab Al-Aribah. Maka menikahlah Ismail dengan wanita ini, maka anak-anaknya disebut dengan Al-Arab ya. Disebut dengan Al-Arab Al-Musta'rabah. Jenis Arab ketiga. Jadi Arab ada tiga model. Yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah, yang nomor satu. Yang kedua Al-Arab Al-Aribah, dua. Nomor tiga Al-Arab Al-Musta'rabah atau Al-Musta'ribah ya. Dan dari keturunan Ismail ada seorang namanya Qusay bin Kilab ya. Qusay bin Kilab. Inilah dari keturunannya Quraisy. Suku apa? Quraisy. Dari sini kita tahu, dan Nabi Muhammad SAW keturunan Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nabi Muhammad SAW namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini ada lagi di atasnya Quraisy juga ya. Intinya Qusay bin Kilab adalah disebut Quraisy Shaghir. Kenapa Quraisy Shaghir? Karena dia mengumpulkan keturunan Ismail yang terpecah belah. Jadi waktu Nabi Ismail tinggal di Mekah, kemudian dia meninggal dunia, harusnya yang menguasai Mekah dan Zamzam adalah Ismail, karena Zamzam milik Hajar, milik Ismail. Waktu dia meninggal, ternyata kabilah Jurhum menguasai. Kabilah mertuanya, istrinya menguasai apa? Menguasai Mekah. Akhirnya terjadi peperangan, akhirnya anak-anak Ismail terpencar-pencar. Mereka tidak menguasai Mekah sama sekali. Sampai muncullah seorang namanya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab inilah yang dia mengumpulkan anak-anak Ismail, kemudian merebut kembali kota Mekah. Nah, seluruh keturunan Qusay bin Kilab namanya apa? Quraisy. Oleh karenanya Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya apa? Quraisy. Faham? Semuanya Quraisy. Nah, antum perhatikan dari sini kita tahu ya. Kita tahu faedah yang bisa kita ambil, seluruh keturunan Bani Israel semuanya keturunan siapa? Nabi Yakub. Saya ulangi. Bani Israel semuanya keturunan siapa? Nabi Yakub. Makanya seluruh Yahudi keturunan Nabi Yakub. Apakah semua keturunan Nabi pasti baik? Jawabannya tidak.
Di antara mereka ada yang soleh, di antara mereka ada yang nabi, di antara mereka ada yang kurang ajar seperti orang Yahudi zaman sekarang. Jadi tidak semua keturunan nabi pasti apa? Baik, ada yang baik, ada yang enggak baik. Dan ini diingatkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Buktinya keturunan Yakub Bani Israel ada yang kurang ajar, bahkan pembunuh para nabi. Bukan orang Yahudi di antara hobinya adalah membunuh apa? Wa qatalahumul anbiya, membunuh para nabi. Sama Nabi Ismail punya keturunan. Quraisy semuanya keturunan Nabi Ismail. Semua Quraisy keturunan Nabi Ismail. Apakah semua orang Quraisy baik? Tidak. Abu Jahal kurang ajar. Abu Lahab kurang ajar. Mereka keturunan Nabi Ismail. Jadi tidak berarti kalau saya Nabi orang soleh berarti anak-anaknya pasti soleh semua. Tidak. Itu tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Yang ada bahwasanya Nabi SAW adalah keturunan dari wanita yang suci. Tidak ada garis keturunan Nabi yang pezina, enggak ada. Semua nenek moyang yang di atas semuanya tidak ada yang pezina ya. Taib. Inilah kira-kira silsilah para nabi ya. Kalau bisa dihafalkan ya.